Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum. Hai, warga desa Sukawedi. Perkenalkan, saya penduduk baru. Nama saya Miftah. Ini pertama kalinya saya bercerita di podcast Do You See What I See. Ini pengalaman yang bisa dibilang cukup horor untuk saya. Jadi, waktu itu saya ada perjalanan ke Malaysia dari kantor, jadi acara gathering bersama kurang lebih 5-8 orang rekan kerja. Waktu itu tepatnya di tanggal 31 Agustus 2019 kami bertolak dari Indonesia ke Malaysia, itu penerbangan jam 5 pagi, jam 5 subuh. Sampai di Malaysia itu sekitar jam kurang lebih waktu itu jam 8 waktu Malaysia. Jadi singkat cerita, kami di sana pagi sarapan, makan, terus menunggu rekan-rekan lainnya dari tim Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi berkumpul di airport untuk nanti kita akan bertolak ke salah satu kota atau provinsi di hampir di ujung Malaysia ya, itu di pesisirnya, tepatnya di kota Pahang Tua. Jadi singkatnya sekitar jam 1 siang kami dijemput menggunakan bus. Itu kalau nggak salah ada 2-3 bus, karena kan rombongannya banyak, yang paling sedikit itu cuman rombongan Indonesia saja. Terus kita jalan dari airport ke Pahang itu sekitar 5-6 jam kurang lebih, karena situasi perjalanannya waktu itu cukup macet dan sempat singgah beberapa kali di rest area, 2-3 kali singgah kurang lebih. Lalu akhirnya kami sampai di penginapan atau di resort hotel di daerah Pahang Tua tersebut. Untuk hotelnya bisa dibilang ini jauh dari pemukiman warga. Dia hotel pinggir pantai atau dekat pantai ya, jadi cuman jarak sekian ratus meter jalan kaki saja itu sudah pantai gitu. Jauh dari pemukiman warga, terus masih banyak ada bukit-bukit, terus ada mungkin hutan-hutan di atas bukit itu, terus ada perkebunan warga, kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang sangat tentram dan sepi, jauh dari kata ramai dan pemukiman warga itu sangat jauh, karena rumah-rumah warga bukan di situ, bukan samping kiri kanan letaknya, jadi benar-benar jauh. Jadi kayak seakan-akan hotel itu sendiri tok, hotel aja gitu, nggak ada tetangga kiri kanannya. Waktu itu kami sampai di hotel itu sekitar senja ya, petang, sekitar jam 5:30-6 waktu setempat. Itu hotelnya bagus, besar, bisa dibilang mungkin sudah cukup berumur juga hotelnya, atau cukup tua, tapi perawatannya, maintenance-nya masih bagus, sangat rapih, bersih, asri juga. Waktu itu saya sempat kagum gitu, wah hotelnya bagus ya gitu, view-nya juga bagus, indah gitu. Lagi menunggu pembagian kunci kamar, saya sempat lihat-lihat sekeliling ya di sekitar lobi teras gitu, karena kan view-nya menghadap ada perbukitan gitu. Bisa dibilang banyak perbukitan, kayak bukitnya panjang gitu, terus ada hutannya, ada perkebunannya. Ketika lagi lihat-lihat itu, tiba-tiba mata saya terfokus di salah satu titik di perbukitan itu, kayak ada magnet
yang menarik gitu buat dilihat di sana. Ternyata pas saya lihat di situ kayak muncul ya dari permukaan tanah gitu. Dia mencuat ke atas. Sosoknya besar tinggi, rambutnya gimbal, terus dia menggunakan jubah warna putih lusuh. Aku nggak tahu itu apa, wajahnya tidak terlihat. Sempat kaget gitu. Wah, masa sih gini hari atau di sini tuh ada mbak-mbak itu gitu loh. Ah, yang bener di Malaysia ada mbak-mbak itu, pikirku masih begitulah. Karena kan ya mbak-mbak itu, Mbak K itu kan terkenalnya di Indonesia gitu. Jadi benar-benar hantu paling famous gitu di Indonesia. Yang pasaran yang kita sering kunjungi atau kita sering temui gitu. Masih terpaku kisaran 3 detik, 5 detik. Akhirnya aku kembali kesadaran gitu. Apaan tuh? Hilang gitu aja. Lenyap gitu aja. Akhirnya tidak lama langsung pembagian kunci kamar. Dalam satu kamar itu ada kurang lebih 3-4 orang. Waktu itu aku 4 orang bersama tim. Jadi dicampur tim Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi satu-satu. Seperti itu. Aku masuk di kamar nomor 122. Itu pinggir sekali dan bisa dibilang lebih tempatnya itu lebih ke tempat kolam renang ya. Lebih dekat dengan kolam renang. Bisa dibilang buat tata letak atau bangunan buat tata letak bangunannya itu agak rumit ya. Aku aja sampai nggak inget gitu. Karena masuk lorong, keluar lorong gitu, naik turun tangga, nggak inget sama sekali. Bisa dibilang agak sulit buat menghafal karena letternya itu nggak jelas gitu lah bangunannya. Jadi pas aku dapat kamar di nomor 122 itu, view luarnya itu benar-benar masih bukit hutan yang aku lihat itu. Jadi kayaknya manjang gitu bukitnya. Jadi kita kayak posisi si hotel ini kayak membelakangi bukit gitu. Jadi di tengah-tengah bukit, di situ nggak jauh dari situ depan pantai gitu. Nah pas masuk kamar ini view-nya itu view kolam renang gitu. Jadi bisa kita lihat kolam renangnya ada 2, ada yang besar terus ada yang kecil, terus ada tempat-tempat buat bermain, kumpul-kumpul gitulah. Singkat cerita, kita mulai acara sampai malam. Dari habis masuk kamar, bebenah rapi-rapi, terus makan malam bersama. Akhirnya mulailah acara tersebut sampai kurang lebih sekitar jam 10:30, jam 11 malam waktu itu. Nah selesai acara bebas, terserah mau ngapain, mau masih ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong boleh, minum-minum boleh, atau mau nyanyi-nyanyi sambil gitaran juga nggak masalah, atau ada yang mau balik ke kamar silakan. Nah aku salah satu yang nggak ikut kumpul karena emang capek gitu, langsung dari Indonesia ke Malaysia, terus habis itu langsung acara gitu, lelah aja badan rasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke kamar. Jadi aku istirahat sendirian. Jadi aku pamit dari situ, minta kunci sama salah satu rekan. Aku masuk kamar sendirian, benar-benar sepi. Waktu sepi banget ya. Gimana ya? Sepinya tuh hening banget. Dari mereka yang ada di aula depan hotel itu kan cukup berjarak ke kamar itu. Jadi benar-benar aku di situ sepi, nggak ada orang, sendirian. Masuk kamar juga sendirian. Ya sudah, aku masuk, aku kunci pintu. Istirahat, bebenah, ganti baju, terus cuci kaki, rebahan, main-main HP, ngabar-ngabarin orang rumah. Itu sekitar jam 11:30 atau jam 12 kurang lebih. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Ya nyaman sih, sebenarnya tidur enak, nyaman, cuman entah kenapa perasaan aku tuh nggak enak gitu. Tidur tuh baring kanan baring kiri, nggak merem tapi nggak merem gitu, nggak tidur, merem tapi nggak tidur. Terus akhirnya ketiduran. Nah di sini
yang bisa dibilang cukup terjadi gangguan. Karena aku mendengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Jangan-jangan kayaknya teman sekamar nih udah pada balik. Pas aku lihat itu sekitar jam 1, kurang lebih jam 1. Bunyi lagi tok tok tok. Oh iya sebentar. Aku bilang begitu. Takutnya kan mereka nunggu lama pengen masuk gitu. Pas aku buka pintu, nggak ada orang. Lorong sepi, kiri kanan nggak ada orang. Sepi banget dan gelap, apalagi pas buka pintu itu view-nya langsung ke hutan perbukitan itu. Waduh, pikiranku udah nggak beres dong. Wah, ini ngetok doang nggak ada orang ya, ini udah. Ya sudah, kira aku memutuskan buat nggak ngunci pintu kamar, aku tutup aja, nggak aku kunci. Aku balik ke kasur, aku rebahan, aku merem aja di situ sambil baca-baca. Ya akhirnya selama baca-baca itu aku tiduran dan ada suara berisik-berisik gitu, bising-bising lah. Mereka kayaknya pada balik ke kamar masing-masing dan dengar suara pintu terbuka sambil orang ngobrol. Oh, pas aku melek sedikit, mereka udah pada balik. Teman-teman sekamar itu udah pada balik. Ya sudah, aman kan. Akhirnya bisa tidur nyenyak itu sekitar jam 2 dini hari. Akhirnya kami tertidur, dan karena biasa bangun subuh sekitar jam 5 subuh, hampir setengah 6 itu aku bangun. Posisi sih aku lagi nggak sholat ya, jadi udah otomatis kayak kebangun gitu aja. Mereka masih pada tidur, terus aku udah kebangun. Aku cuci muka, terus pengen ngelihat udara di luar, atau nggak pengen ngerasain udara di luar gitu, kayak seger deh. Rencananya pengen keluar kamar, tapi jangan kayaknya masih sepi. Akhirnya aku memutuskan untuk lewat balkon, jadi cuma ngeliat view balkon, dari balkon aja gitu. Aku buka tirai, terus buka pintu kaca, ngeliat balkon kan langsung view-nya itu masih ada sedikit kayak kelihatan view bukit, terus selebihnya kolam renang, terus bangunan-bangunan hotelnya gitu. Masih gelap, waktu itu jam 5:30 itu masih gelap di Malaysia. Terus aku lihat di kolam renang itu ya emang airnya tenang gitu. Air tenang, gak ada apa-apa, ya emang gak ada orang. Ya sudah, aku jadi di situ duduk-duduk aja, karena kan ada kursi ada 2 kursi gitu. 2 kursi, 1 meja. Duduk-duduk gitu sambil nikmatin udara seger gitu. Pagi-pagi di sana. Lagi main HP, tiba-tiba kayak aku dengar bunyi ada orang nyemplung gitu, jebur gitu. Terus bunyi suara orang lagi di dalam kolam renang lagi berenang gitu. Bunyi ciprak kayak ciprakan air lagi berenang. Oh, aku pikir, loh, gini hari udah ada yang berenang ya? Nggak kedinginan apa tuh orang? Ya aku sih masih nggak hirauin sih, karena masih main HP gitu, liat-liat sosmed. Bunyi lagi tuh, pokoknya bunyi orang bener-bener lagi berenang gitu, cebur. Tapi pas aku lihat, loh, kolam berenang itu sepi, nggak ada apa-apa, airnya tenang, nggak ada bunyi apapun. Terus air pancuran kecil itu nggak, bunyinya nggak begitu gitu loh, nggak ada orang berenang satupun di situ. Ya sudah, nggak aku hirauin lagi, masih balik main HP lagi. Tapi selang beberapa detik aja, bener-bener keulang lagi, kayak ada orang nyemplung, terus bunyi kejebur lagi berenang. Akhirnya aku berdiri, ngeliat balkon, aku lihat nggak ada satupun, nggak ada orang satupun. Masih ya warna-warna pagi gitulah awannya. Terus orang-orang masih sepi, belum ada yang berenang, nggak ada yang lewat. Karena wah, ini apaan nih? Aku notice di situ, wah ini udah ada cukup gangguan 2 kali nih. Tadi malam, terus tadi pagi ini nih. Ya udah, akhirnya aku balik ke kamar, aku tutup pintu balkon, aku tutup tirainya. Itu kurang lebih aku cuman di balkon itu ada kali cuma 10 menit, 5 menit, 10 menit. Baru masih setengah 6 lah.
Terus ya udah aku rebahan aja di kasur deh sambil nunggu yang lain bangun. Ternyata pas lagi di kasur aku ketiduran. Bangun-bangun jam 6, hampir setengah 7. Ya hampir sejam lah aku ketiduran. Terus udah ada ketok-ketok kamar. Oh, woi bangun, udah pagi gitu sarapan. Ya udah akhirnya mereka pada bangun, mandi, terus gantian juga siap-siap. Akhirnya kami sarapan bersama di restoran itu. Terus memulai lagi aktivitas kegiatan kami di pantai waktu itu. Jadi kita ke pantai dari pagi sampai menjelang sore. Aktivitas ya main games atau main-main apalah gitu, pokoknya acara gathering lah gitu. Terus pas sorenya kami balik ke penginapan, terus istirahat, ada juga yang lagi berenang rame-rame sama orang-orang lainnya, terus ada yang balik kamar, mandi, istirahat. Aku lebih milih balik ke kamar terus mandi, istirahat, rebahan gitu. Nah, malamnya juga sama acara acara terakhir kan, acara malam terakhir nih sebelum besoknya kita pulang balik ke negara masing-masing. Malam-malam terus aku yang bisa dibilang paling telat deh masuk ke aula karena kan yang paling belakangan gitu. Karena aku agak lama waktu itu di di WC. Aku jalan keluar kamar terus masih ngelihat si bukit itu, pemandangan bukit itu. Terus ada yang lari dalam bukit itu. Wah, jangan-jangan yang aneh-aneh lagi nih. Akhirnya aku kabur dari kamar, langsung kabur ke aula. Nah, mulai acaranya sampai jam 11:30-12 lagi kayak kemarin malam. Ini malam terakhir, acara terakhir gitu. Terus dilanjutkan acara bebas, terserah mau foto-foto, mau ngobrol atau nyanyi-nyanyi, joget-joget segala macam, mau minum-minum terserah. Dibebasin, mau istirahat juga nggak masalah. Jadi aku memilih untuk istirahat lagi di kamar karena ya bukan nggak pengen ngumpul, cuman nggak tahu capek aja gitu. Ya pengen tidur cepet gitu. Karena kan mereka juga minum-minum ya, aku menghindari yang seperti itu. Balik ke kamar, ganti baju, cuci muka, cuci kaki, terus rebahan, main HP, itu kurang lebih udah jam 12 juga deh. Pokoknya masih di jam yang hampir sama kayak malam kemarin, jam 12 kurangan. Akhirnya aku mutusin buat tidur. Mulai lagi. Kayak bukan dejavu, baru kemarin yang gangguan itu sekarang udah muncul lagi. Aku ketiduran, jam 1 juga kebangun karena bunyi suara ketukan pintu. Tapi ini bukan ketukan pintu, tapi di kaca balkon. Posisi kasurku itu deket banget sama kaca balkon, jadi sampingannya gitu. Aku turun dari kasur, itu langsung ya tirai balkon gitu. Nah, bunyi tuh suara ketukan kaca, tok 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 gitu. Sekali, wah, ini nggak beres nih. Tok 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 tok, dedok-dok 2 kalinya nih. Kalau aku buka nanti pasti kena zong. Aku udah mikir di situ. Ketok lagi, tok 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 tok. Bunyi ketukannya itu kecil tapi terdengar jelas. Ketukannya tuh nggak kasar. Ya kayak ketukan kecil tek 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 gitu. Tapi benar-benar jelas gitu. 3 kali. Sampai akhirnya aku mutusin buat nyalain semua lampu. Terus aku ngintip dari sela-sela si tirai itu. Dan yang aku lihat sesosok wanita basah. Dari ujung kaki sampai ujung kepala basah. Terus bajunya sedengkul, selutut gitu. Kayak dress entah rok dia pakai. Basah. Bener basah. Terus tangannya ini pucet biru. Kebiruan kayak orang yang udah kelamaan di air gitu. Aku ngintip dari situ, astagfirullahalazim. Merinding bener.
Aku kaget, aku langsung masuk ke dalam selimut di atas kasur. Udah ya Allah, aku baca doa yang sebisa aku, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, sampai akhirnya aku ketiduran. Itu jantung bener-bener degupannya kenceng banget, karena ya nggak, untung aku nggak buka tirai, cuman baru ngintip bener, tapi bener-bener jelas dia tembus pandang, tapi dia basah gitu loh. Ya udah, akhirnya aku tidur aja lah sambil baca-baca doa. Aku udah ketiduran, uh, akhirnya ada gedoran pintu, bunyi ketukan pintu gitu. Terus suara berisik-berisik. Orang-orang itu udah pada balik dari acara. Akhirnya aku bukain pintu. Terus, maaf ya mengganggu kamu tidur ya? Iya, tidak masalah. Akhirnya aku balik tidur lagi. Udah tidur nyenyak lah gitu, karena udah gangguan pas ketukan pintu pas malam pertama di Malaysia. Terus ada lagi yang aku lihat, itu udah cukup mengganggu, walaupun bisa dibilang itu biasa gitu, tapi kan itu buat aku pribadi sangat mengganggu sekali ya. Aku juga baru pertama kali di situ, tapi pengalamannya waduh, bisa dibilang menyenangkan tapi horor kayak gitu. Akhirnya pagi kami berangkat menuju airport sekitar jam 9, jam 10 lah, setelah makan pagi, sarapan pagi gitu. Akhirnya kami bertolak pulang ke rumah, ke negara masing-masing ya. Jadi kami berpisah di airport, dan itu juga penerbangannya malam. Sebelum aku pergi pun juga gimana ya, sebelum pergi dari penginapan itu, di dalam hutan itu muncul lagi sosok itu, yang si tinggi besar, rambut gimbal, jubah putih kucel itu. Aku masih berpikir itu bukan mbak ini, bukan mbak yang di Indonesia, pasti bukan, karena wujudnya tuh besar gitu. Dia benar-benar muncul dari permukaan si tanah perbukitan itu, langsung ke atas gitu. Itu siang-siang. Wow. Ya sudahlah, aku mau pergi. Udah, lain kali nggak usah menampilkan yang kayak gitulah. Aku udah dalam hati dong ngomong-ngomong sendiri seperti itu. Dan akhirnya pulang ke Indonesia, penerbangan kurang lebih jam 5, jam 6 sore waktu itu. Sampai di Indonesia malam ya, udah sekitar jam 7, jam 8 malam. Itu cerita pengalamanku waktu di Pahang Tua, Malaysia. Sekiranya mohon maaf kalau ceritanya kurang seru atau dari pembawaanku yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.